Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas statistik kembali. Nah, pada video kali ini Bu akan bahas mengenai distribusi sampling gitu ya. Distribusi sampling itu adalah distribusi yang besar-besarannya itu didapatkan dari sampel-sampel. Jadi rata-rata sampel, simpangan baku sampel, dan proporsi sampel begitu ya. Nah, ada beberapa jenis distribusi sampling begitu. Nah, pada video kali ini Ibu akan bahas tentang distribusi sampling yang pertama, yaitu tentang distribusi nilai rata-rata dari sampling atau bisa disebut sebagai distribusi sampling rata-rata. Nah, distribusi sampling rata-rata ini didapatkan dari besaran rata-rata yang muncul pada sampel. Nah, pertama, sampel itu bisa dari populasi yang terbatas maupun yang tidak terbatas. Kalau terbatas berarti diambil misalnya 1 buah koin dari 10 koin, atau diambil 2 angka dari 10 angka misalnya begitu, dan itu terbatas gitu ya. Nah, rumusnya rata distribusi sampling mu x bar ya. Mu untuk rata-ratanya sama dengan mu atau rata populasi. Sedangkan variansi distribusi sampling itu bisa dengan 2 cara. Karena terbatas itu bisa sampel dengan pengembalian dan sampel tanpa pengembalian. Sampel dengan pengembalian itu artinya ketika kita misalnya ada angka 1 sampai dengan 10 begitu ya, akan kita ambil 2 angka. Kita ambil 1 angka dulu, angka 1, kemudian kita kembalikan lagi, kita ambil lagi angka yang kedua, yaitu misalnya dapat 5, kita kembalikan lagi. Jadi bisa jadi angka itu berulang diambil karena dengan pengembalian. Sedangkan kalau tanpa pengembalian itu misalnya ada 10 koin, di mana kita ambil 2 koin. Misalnya koin yang pertama itu bernomor 1, koin yang kedua tidak mungkin bernomor 1 karena angka satunya sudah diambil. Sedangkan kalau dengan pengembalian itu dia bisa saja terambil kembali gitu ya. Nah, di keterangannya. Kemudian untuk populasi yang tidak terbatas, rumusnya rata distribusi sampling itu sama dengan rata populasi. Sedangkan variansi distribusi sampling baik untuk sampel dengan pengembalian maupun tanpa pengembalian, rumusnya hanya 1, yaitu ini ya, variansinya yaitu variasi dari populasi dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya anggota sampel. Sedangkan daftar distribusi normalnya adalah Z sama dengan X bar. X bar ini adalah rata-rata sampel dikurangi mu rata populasi dibagi dengan to X bar ini ya, berarti simpangan baku dari rata sampling. Nah, perhatikan, Ibu langsung ke contohnya saja biar tidak bingung ya. Di sini bisa kita tahu bagaimana peluang tentang rata. Jadi peluang sesuatu rata kurang dari, lebih dari, atau di antara 2 titik begitu ya, Z. Nah, perhatikan dari soal ini, suatu perusahaan memproduksi bola lampu yang umurnya berdistribusi hampir normal dengan rata 400 jam. Nah, ini ratanya rata siapa? Rata seluruh lampu, berarti rata populasi atau mu. Dan simpangan baku atau tonnya yaitu 20. Hitunglah peluang bahwa suatu sampel acak dengan 16 bola lampu. Nah, sampel berarti 16 ini adalah banyaknya sampel 16, mempunyai rata umur kurang dari 388. Perhatikan, rata kurang dari 388. Ratanya siapa ini? Ratanya sampel, berarti dia X bar 388. Nah, yang ditanyakan apa? Hitunglah peluang bahwa suatu sampel itu ratanya kurang dari 388. Berarti ditanyakan X bar ratanya kurang dari 388. Nah, untuk mencari peluang daripada X bar yang kurang dari 388 ini sama seperti ketika kita mencari luas Z. Nah, teman-teman bisa buka kembali video sebelumnya tentang distribusi normal baku ya, dan juga buka tabel Z untuk nanti kita menentukan nilainya.
Nah, perhatikan yang pertama kita menentukan rata. Rata dari sampel ini ya, itu sama dengan rata populasi yaitu 400. Kemudian menentukan simpangan baku. Nah, di sini kita sampelnya adalah dari populasi yang tidak berhingga karena tidak ada dia 16 di sampel 16 dari berapa gitu kan nggak ada. Jadi dia kita anggap populasinya itu tidak berhingga, sehingga rumusnya simpangan baku adalah tau dibagi dengan akar N. Nah, kita diketahui di situ taunya 20, N-nya 16, berarti dibagi akar 16 sama dengan 20 dibagi 4, jawabannya adalah 5. Nah, setelah itu kita menentukan nilai Z hitung. Tadi Z-nya adalah X bar dikurangi mu dibagi dengan to X bar. Nah, X barnya itu rata-rata tadi ya yang diketahui di soal yaitu 388 dikurangi dengan rata-rata populasi 400 dibagi dengan simpangan bakunya yang sudah kita cari tadi 5. 388 dikurangi 400 itu sama dengan negatif 12 dibagi 5. Jadi jawabannya negatif 2,4. Setelah kita tahu nilai Z-nya, berarti ini Z-nya adalah titik yang menjadi batas gitu ya, sama seperti kita menentukan luas Z. Nah, perhatikan, kita kan mau menentukan peluang ya. Peluang X kurang dari 388. Itu artinya sama dengan peluang Z kurang dari Z hitung. Nah, Z hitungnya adalah negatif 2,4. Jadi kalau peluang dari rata-rata kurang dari berapa, itu berarti mencari Z kurang dari Z hitung. Kalau lebih besar berarti lebih besar daripada Z hitung. Perhatikan nilai Z. Saya ulangi lagi ya, dulu kita cara menentukan nilai Z adalah luas yang ada di tabel itu adalah luas dari 0 sampai dengan Z positif atau 0 sampai dengan Z negatif. Perhatikan, yang ditanya adalah luas dari Z kurang dari negatif 24. Berarti dia ada di sebelah kiri ya. Padahal yang bisa dicari di tabel itu adalah dari 0 sampai dengan 2,4 ya. Dari sini saja yang bisa kita cari. Nah, padahal yang diminta dicari yang sebelah kirinya, bukan yang ini segini ya. Nah, kita bisa buka kembali ya. Cara menentukannya yaitu perhatikan di sebelah kiri setengah ini ya, setengah full sebelah kiri. Ini luasannya adalah 0,5. Nah, sedangkan dari 0 sampai negatif 2,4 bisa kita cari melalui tabel. Sehingga kita cari dulu di sini ya, negatif 2,4 sama dengan kita mencari 2,4. Luas, karena luas itu tidak pernah negatif. Kita cari 2,4. Nah, bilangan kedua setelah koma itu tidak ada, jadi kita anggap 0 ya. Sini maka ketemunya adalah 0,4918. Ini luas dari 0 sampai Z negatif 2,4 begitu ya. Nah, yang di sini saya kasih kuning ya. Nah, yang di sini ini aja. Nah, sedangkan yang mau kita cari yang merah, gimana caranya mau cari yang merah? Maka seluruhnya yang ada di kiri yaitu 0,5 dikurangi yang kuning, begitu kan? Berarti 0,5 dikurangi 0,4918. Sehingga hasilnya yaitu 0,0082. Gitu ya. Oke, selanjutnya ini bukan masih di soal tadi ya, ini hanya contoh lain. Misalkan yang ditanyakan adalah jika P-nya lebih besar daripada 388, maka perlu P-nya yaitu Z-nya lebih besar daripada Z hitung. Nah, kalau lebih besar, perhatikan di sini ya, kita kan tarik garis di sini lebih besar berarti yang sebelah kanan. Gitu ya, yang sebelah kanan. Perhatikan lagi bahwa di tabel itu kita hanya bisa mencari dari 0 sampai dengan Z positif atau Z negatif. Berarti yang ini aja yang bisa kita cari, yang biru ini. Nah, ini kan tadi sama ya, 2,4 kita cari, ini 2,40 berarti ya.
ketemunya 0,419. Sedangkan yang sebelah kanan full ini tidak bisa dicari di tabel, tapi sudah kita ketahui bahwa ini distribusi normal itu dia seimbang, sehingga yang sebelah kanan full itu 0,5, sebelah kiri full juga 0,5. Jadi kita bisa cari bahwa sebelah kanan ini yang selain biru ini yang masih merah aja ini 0,5, yang birunya adalah 0,4918, sehingga nilai peluangnya yaitu 0,5 ditambah 0,4918. Ini 0,9918 gitu ya. Nah, ini untuk Z yang kurang dari ataupun lebih dari. Ini bisa digambar untuk memudahkan dalam menentukan apakah nanti 0,5 ditambah ataupun dikurangi. Nah, kalau misalnya sudah bisa tanpa digambar silahkan, tapi lebih baik digambar untuk bisa mengetahui itu benar-benar salah atau tidak gitu ya. Oke, kita ke contoh yang kedua. Jika upah per jam para pekerja PT Sunan Kalijaga Surakarta memiliki tingkat rata-rata 500. Nah, rata-rata siapa? Rata-rata seluruh populasi, berarti mu-nya. Kemudian simpangan bakunya Rp60. Tonya ya. Berapa probabilitas bahwa upah rata-rata 50 orang? Nah, 50 orang berarti adalah sampelnya atau N-nya. Merupakan sampel random yang akan berada antara 510 dan 520. Ini rata-ratanya antara 510 dan 520. Berarti ada dua rata-rata. Nah, kita tulis rata-rata yang pertama adalah 510, rata-rata kedua 520. Yang ditanyakan adalah probabilitas antara. Jadi rata-ratanya antara 510 dan 520. Kita taruh di tengah X barnya. Nah, pertama sama ya, kita menentukan ratanya. Rata sampel sama dengan rata populasi yaitu 500. Kemudian simpangan bakunya yaitu to dibagi dengan akar N. To-nya 60, akar N-nya yaitu akar 50. Kalian bisa menghitung menggunakan kalkulator, nanti akan ketemu 8,485 ya. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai Z hitung. Karena ada dua rata, maka ada dua Z hitung. Yang pertama untuk rata 510, kita rumusnya sama ya. Z sama dengan X bar min mu dibagi dengan to X bar. Nah, X barnya itu rata yang pertama 510 dikurangi mu-nya 500 dibagi tadi ya yang sudah ketemu simpangan bakunya yaitu 8,485, sehingga 10 dibagi 8,485 sama dengan 1,18. Untuk rata yang kedua 520 rumusnya sama. Nah, X barnya yaitu 520 dikurangi mu-nya 500, kemudian simpangan bakunya 8,485. Sehingga temunya adalah 20 dibagi 8,485 yaitu hasilnya 2,36. Nah, perhatikan berarti kita akan mencari luas Z antara 1,18 dan juga 2,36 itu ya. Di sini ya. Nah, nih. Jadi yang kita cari antara 1,18 dan 2,36. Nah, sama seperti yang saya ucapkan sebelumnya ya, bahwa nilai Z itu adalah antara Z0 sampai titik positif segini ya, semuanya ini. Nah, ini yang saya kasih biru ini, kemudian atau ini ya 0 sampai 18. Nah, segini yang bisa kita cari. Padahal yang mau dicari adalah nilai yang ini, yang coklat ini. Maka caranya bisa dengan yang biru dikurangi yang merah luasnya. Itu ya. Nah, kita cari dulu satu persatu, yaitu luas yang biru. Kita cari ini ya, perhatikan yang biru itu 2,36. Nah, 2,3 tarik ke kanan sampai ketemu 0,06 sehingga hasilnya 0,4909 tuh ya. Terus yang kedua Z antara 0 dan 1,18. Nah, tarik ketemunya 3,819.
Sehingga nilai peluangnya yaitu 0,4909 dikurangi 0,3810, yaitu 0,1099. Oke, gitu ya. Semoga bisa dipahami untuk distribusi sampling rata. Nah, biar lebih paham, silahkan dicoba 2 latihan soal ini, gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.